Shalom, selamat pagi Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Bagaimana kabar pagi ini? Puji Tuhan, semuanya baik dan sehat ya. Hari ini kita kedatangan tamu, saudara seiman kita yang baru pertama kali hadir untuk beribadah bersama dengan kita. Nanti kalau kami boleh sebut namanya, mohon untuk berdiri. Yang pertama kami menyambut saudari Penny Suryani Silaban. Boleh berdiri. Selamat datang, selamat hari Minggu. Terima kasih untuk hadirannya. Kalau masih di kota Palembang, kami mengundang terus untuk boleh beribadah bersama-sama dengan kami. Terima kasih untuk kedatangannya. Yang kedua, kami menyambut juga saudari Melani Waya. Selamat datang dan selamat hari Minggu. Terima kasih untuk kedatangannya. Kalau masih di kota Palembang, kami terus mengundang untuk boleh beribadah bersama-sama dengan kami. Terima kasih untuk hadirannya. Masih ada yang lain? Oh, tidak ada. Kami juga menyambut Bapak Saudara jemaat Tuhan yang mengikuti secara live streaming. Dan seperti biasa bahwa meskipun Bapak Saudara mengikuti secara live streaming, mohon untuk boleh bersungguh-sungguh. Tempat kita berbeda, tetapi kita tetap menyembah Tuhan yang sama. Mari kita menghargainya dan tolong kasih komentar hadir di video yang Bapak Saudara tonton. Dan jangan nanti baru kasih hadir ketika udah doa berkat. Berarti baru hadir berarti. Pas terima berkat baru hadir. Ya, tapi sama seperti dalam ruang gereja. Kita memulai ibadah kita jam 9 ya. Sebelum kita mulai ibadah kita saudara, mari kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Amsal pasal 19. Kitab Amsal 19 ayat 22 dan Amsal pasal 20 ayat yang ke-6. Amsal pasal 19 ayat 20 ayat 19 ayat 22. Sudah ketemu semua? Kalau susah carinya, lihat di layar. Ya. Beginilah firman Tuhan. Sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Amsal 20 ayat 6. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi yang setia, siapakah menemukannya? Dan biarlah kita terus menemukan sifat-sifat yang setia di dalam Tuhan. Mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur oleh karena kemurahan-Mu yang tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Oleh karena kesetiaan-Mu, Allah senantiasa menuntun, memberkati hidup kami, hingga kami boleh ada dalam ruangan ini. Dan jemaat Tuhan yang sedang menyaksikan secara live streaming, bahwa semuanya oleh karena tuntunan Allah untuk menyatukan kami, untuk boleh menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Bapa, kami berdoa, biarlah pagi hari ini pelayanan kami, baik itu singers pemain musik, operator LCD sound system dan hamba-Mu yang menaburkan benih firman Tuhan, sama-sama diurapi dan diberkati oleh Tuhan. Sehingga setiap pujian yang kami naikkan semua keluar dari hati yang paling dalam. Dan kebenaran firman Tuhan yang ditaburkan itu akan tertanam di hati kami yang paling subur. Oleh karena ada Allah Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan ibadah kami dari awal hingga kami akhiri. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita patut mengucap syukur karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Kasih setia Tuhan tiada berkesudahan. Mari saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan menaikkan pujian, betapa baiknya Engkau Tuhan. Tuhan, kasih-Mu tiada
tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, aku memuji Tuhan. Hosana, aku memuji Tuhan. Hosana, aku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Musik memuji Tuhan. Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 ku memuji Tuhan. Memuji Tuhan, Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau meminta Tuhan untuk membuka hati kita. Kita mau menyerahkan hidup kita sepenuhnya di hadapan Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku. Damaiku, Kaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Ku buka hati, untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih
Ini kerinduan kami Bapa. Engkau ambil alih seluruh hidup kami, agar hidup kami di pagi hari ini boleh menyembah Tuhan dengan benar. Berinteraksi secara benar melalui Roh Kudus yang bekerja di dalam setiap hati kami. Biarlah kerinduan yang dalam muncul dari setiap pribadi kami, untuk kami boleh berpengalaman dengan Engkau, untuk kami boleh melihat kebenaran firman Tuhan, yang tentunya kebenaran firman-Mu akan mengubah setiap kehidupan kami. Mari Tuhan Kau beracara, mari Tuhan Kau menguasai setiap pribadi kami, terutama hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan dan kekurangan. Biarlah Engkau bungkus dengan kuasa darah Yesus, Engkau sembunyikan di bawah kaki salib-Mu, Kau jadikan saluran berkat menyampaikan kebenaran pagi ini, bukan dari hasil pemikiran kedagingan, tetapi semata-mata semua karena pekerjaan Roh Kudus, sehingga setiap kami yang mendengar dan yang menyampaikan sama-sama diberkati. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, selamat pagi. Pagi hari ini saya mengambil sebuah tema yang mungkin jarang dikhotbahkan ya, sekalipun ayatnya sering dikhotbahkan, yaitu tema yang saya ambil adalah orang kaya yang setia. Ya, kalau kita berbicara orang kaya di dalam Alkitab, khususnya Tuhan Yesus pernah berjumpa dengan anak muda yang kaya. Kemudian anak muda yang kaya ini telah mengikuti seluruh hukum Taurat. Tetapi menurut pandangan Tuhan Yesus masih ada kekurangannya untuk orang kaya ini untuk memenuhi tuntutan Tuhan. Antara lain supaya dia orang kaya ini boleh melihat lingkungan masyarakat yang mengalami kebutuhan, yang mengalami kekurangan, yang perlu ditolong. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada orang kaya itu, jualah hartamu dan bagikanlah kepada orang-orang miskin. Dan setelah itu ikutlah aku. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat orang kaya ini ditawari atau ditantang oleh Tuhan Yesus untuk berbagi kepada orang-orang yang kekurangan atau orang miskin baru ikut Tuhan Yesus, ada sebuah tindakan yang sangat berat untuk dilakukan oleh orang kaya. Memang di dalam ayat Alkitab ada juga yang menyebut orang kaya sukar masuk surga. Gambarannya lebih mudah, kata Tuhan Yesus. Seekor unta masuk dalam lubang jarum daripada orang kaya masuk surga. Tetapi di dalam khotbah saya pagi ini, saya akan menyoroti orang kaya yang memiliki sebuah kekayaan yang luar biasa, dan dia adalah orang yang setia dalam hidupnya. Mari kita lihat Alkitab kita di dalam kitab Ayub pasal yang pertama. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya akan mengajak Bapak Ibu membuka kitab Ayub pasal yang pertama. Dan ya, kitab Ayub yang pertama ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Itu aja ya. Kita buka Ayub pasal pertama ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Ya, di bawah perikop kesalehan Ayub dicobai. Ya. Yuk kita baca 1, 2, 3. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Anak-anaknya yang laki-laki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa.
Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Mereka bertanya, maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari mana engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Dari berjalan mengelilingi dan menjelajah bumi." Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan." Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah segala yang dipunyainya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu." Ayat 12, maka firman Tuhan kepada iblis, "Nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu, hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya." Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tema khotbah saya ini adalah setia, orang kaya yang setia. Ya, orang kaya yang setia. Berbicara tentang kesetiaan. Ya. Setia itu harus dapat diukur, ataupun kesetiaan itu harus konsisten. Dalam keadaan baik, dalam situasi enak, maupun dalam keadaan tidak baik, atau dalam situasi tidak enak. Ketika kesetiaan itu konsisten, maka itulah yang namanya kesetiaan. Ya. Namanya itu kesetiaan. Orang yang dapat dikatakan setia, hidupnya itu konsisten dalam waktu susah maupun dalam waktu senang. Atau sebaliknya. Dan kita akan belajar dari kisah Ayub ini, dan biarlah Ayub ini boleh menginspirasi kita, ya, boleh menginspirasi kita. Mari kita belajar dari kitab Ayub, peristiwa yang dialami oleh Ayub. Yang pertama, mari kita membuktikan, kita melihat terlebih dahulu kekayaan yang dimiliki oleh Ayub. Ya, bukti kekayaan Ayub itu di dalam ayat yang kedua dan ketiga. Ya, next, yang kedua dan ketiga. Mari kita melihat kekayaannya Ayub. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Jadi 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Dalam Alkitab angka 7 itu angka sempurna. Ya. Angka 3 juga iya, 3 sama 7, 10 juga angka sempurna. Jadi ini luar biasa. Nah kemudian saudara, kekayaan Ayub yang berikutnya ada di dalam layar itu bisa dilihat, ya mungkin langsung ditayangkan. Nah kita bisa melihat luar biasa. Anaknya 10, 7 laki-laki, 3 perempuan. Lalu 7.000 ekor kambing, domba. 3.000 ekor unta. 500 pasang lembu sama dengan 1.000 ekor. Dan 500 ekor keledai betina. Belum budak-budaknya yang sangat banyak. Mari kita berimajinasi. Saudara pernah enggak melihat 7.000 ekor kambing dimiliki oleh seorang dalam salah satu keluarga? Mungkin belum pernah. Tetapi Alkitab mencatat bahwa ini tanda sebuah orang yang kaya di zaman Alkitab. Itu bukan karena uangnya banyak. Mungkin saat itu alat penukaran bukan berbentuk uang. Ya, bisa berbentuk barang, bisa berbentuk emas dan lain sebagainya. Atau benda lain. Uang itu ada baru akhir-akhir abad keberapa. Nah saat zaman itu mungkin belum ada. Kita tidak tahu. Tetapi yang perlu kita soroti adalah, yang pertama, kita menyoroti seorang pribadi Ayub. Dia di hadapan Allah, itu hampir tidak punya celah, hampir tidak punya cacat, hampir dibilang orang yang sangat sempurna. Kalau kita melihat alasan Allah memberitahu atau apa yang dikatakan Allah kepada iblis. Ya. Yang dikatakan Allah kepada iblis beberapa kali di situ dikatakan adalah ia adalah seorang yang saleh, seorang yang jujur, seorang yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan.
Kalau kita dihadirkan dengan poin-poin ini, pribadi-pribadi orang seperti ini, itu kita bisa mengatakan ini sangat perfect sekali orang ini sangat sempurna sekali, ini sangat luar biasa sekali, sulit untuk menjumpai orang seperti ini. Dan itu ada di tengah-tengah dunia ini pada zamannya, yaitu Ayub. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mungkin banyak pertanyaan timbul setelah orang membaca kitab Ayub. Kenapa orang benar, kenapa orang saleh, kenapa orang jujur, kenapa orang yang takut akan Tuhan, kenapa orang yang sangat menjauhi kejahatan, justru hidupnya mengalami bencana. Sampai sekarang mungkin banyak pertanyaan. Kenapa Pak sudah setia ke gereja kok mengalami penderitaan? Kenapa Pak pengabdianku sudah luar biasa, kenapa juga masih usahaku susah, kantorku juga enggak bagus, income-nya juga berkurang. Kemudian tergoda untuk membandingkan orang-orang yang di luar Tuhan. Loh itu sukses tanpa pernah menyembah Tuhan. Loh itu sukses tanpa ibadah ke gereja. Loh itu sukses tanpa melayani. Itu sering terjadi di dalam sebuah pertanyaan pada kita. Mungkin kita sampai saat ini mungkin bertanya, kenapa ya Tuhan ini mengizinkan ini terjadi terhadap orang yang saleh, terhadap orang yang jujur, terhadap orang yang takut akan Dia, terhadap pribadi yang benar-benar menjauhi kejahatan. Di sanalah ada tantangan iblis saat dia bertemu dengan Allah. Yang tadi saya bacakan, iya memang, karena Tuhan memberikan kekayaan, iya memang, coba kalau Tuhan memberikan kemiskinan, pasti Dia akan mengutuki engkau. Coba buat orang kaya itu miskin Tuhan, pasti Dia akan mengutuki engkau. Karena Tuhan membela dia sih, Tuhan memberkati dia, bahkan berkatnya terus berlipat-lipat dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun. Bahkan kau memagari dia, coba lepaskan itu. Lepaskan pagarmu, ya kan? Jangan berkati dia. Pasti dia mengutuki engkau. Ini tantangan iblis terhadap Tuhan. Ditanggapi enggak oleh Tuhan tantangannya iblis di dalam cerita ini? Ditanggapi. Tuhan berkata apa? Semua kekayaannya di bawah kuasamu, tapi jangan kau sentuh tubuhnya. Lalu apa yang terjadi? Benar. Benar. Ya. Iblis mengerjakan tindakannya yang luar biasa. Namun sebelum ke sana, saya ingin mengingatkan kita kembali supaya kita bisa memahami Allah. Banyak orang tidak memahami Allah, justru Allah disuruh memahami kita. Banyak orang tidak dapat memahami Allah itu siapa, kuasanya seperti apa, kedaulatannya seperti apa, justru Allah dipaksa Tuhan. Lihatlah aku sudah melakukan seperti ini loh, otakku sudah pusing memikirkan semuanya, kenapa engkau diam? Kenapa engkau enggak bertindak? Kadang-kadang kita memaksa Allah untuk mengikuti keinginan kita, kadang-kadang kita memaksa Allah agar Allah memahami kita, sementara kita belum sanggup memahami keberadaan Allah. Antara lain, mengapa orang kaya harus menderita? Kadang kita nggak paham. Pak, bukankah dia setia pelayanan? Bukankah hamba Tuhan itu luar biasa? Kok kenapa sih harus tabrakan di jalan? Emang Tuhan nggak bisa membuat tabrakan orang lain? Ini kan mengganggu pelayanannya, Pak. Bagaimana hamba Tuhan yang setia ini harus stroke dan nggak bisa ngomong, Pak? Bagaimana dia harus berkhotbah? Bagaimana dia harus melayani umatnya, Pak? Bukankah banyak pertanyaan-pertanyaan yang timbul dengan adanya seperti itu? Mengapa Ayub ini, orang yang saleh, orang yang jujur, orang yang takut akan Tuhan, orang yang menjauhi kejahatan, tetapi mengalami musibah beruntun? 10 anak kesayangannya mati. Semua kekayaannya habis.
tidak tersisa. 7.000 ekor habis, 3.000 ekor unta habis, 500 pasang lembu habis, 500 ekor keledai habis, termasuk budak-budaknya. Mungkin ratusan budak, tinggal tersisa satu yang melaporkan kejadian yang mengerikan. Saudara, saya bisa mengambil sebuah hikmah. Pertama, segala sesuatu bisa terjadi dalam kehidupan kita kalau Tuhan izinkan. Saudara percaya nggak? Saudara tidak akan kehilangan uang, saudara tidak akan kehilangan harta, saudara tidak akan pernah kecurian sepeda, saudara tidak akan pernah kecurian mobil. Misalnya, kalau Allah tidak mengizinkan. Ada amin? Ya. Ini kalau tidak diizinkan oleh Allah, ya, dia nggak bisa mengambil harta kekayaannya, dia nggak bisa mencelakai. Karena apa? Karena umat Allah itu dalam perlindungan dan pertolongan Tuhan. Tetapi jangan lupa, kenapa Allah mengizinkan? Ini pertanyaan, kenapa Allah mengizinkan? Paulus sudah memberikan keterangan kepada kita, sudah menjelaskan kepada kita, kepada jemaat-jemaat Kristen di Roma, bahwa Allah mengizinkan segala sesuatu itu terjadi untuk apa? Untuk kebaikan kita. Bagi dia yang mengasihi dan yang terpanggil. Kebaikan Ayub di mana? Kalau anaknya diambil. Kebaikan Ayub di mana? Kebaikan Tuhan di mana terhadap Ayub kalau anaknya diambil? Kebaikan Tuhan di mana kalau harta kekayaannya habis dan penderitaannya beruntun secara luar biasa? Orang bisa protes dan bisa bertanya, kebaikanmu di mana? Itu termasuk yang ditanyakan Ayub di pasal-pasal terakhir. Kemudian Ayub diberitahu yang sebenarnya kepada Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat kesetiaan Ayub. Poin yang kedua. Ada 2 poin yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian berkenaan dengan kesetiaan Ayub. Kesetiaan Ayub itu tidak terhalangi oleh hilangnya seluruh kekayaannya. Ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-19 itu. Tidak terhalangi, ya. Next. Kita lihat. Bagaimana respon Ayub dari peristiwa yang menghancurkan hidupnya. Sebelum itu saya akan mengajak Bapak Ibu melihat. Mari kita melihat ayat yang ke-15. Di mana orang-orang Seba menyerang dan merampasnya. Kemudian ayat 16, api dari langit menyambar kambing domba dan penjaganya. Ayat yang ke-17, orang-orang Kasdim menyerbu unta dan merampasnya. Ayat yang ke-19, anak-anaknya yang sedang berpesta tertimpa rumah yang roboh karena diterjang angin ribut. Ini peristiwa yang terjadi, yang dikerjakan oleh iblis, yang diberikan izin oleh Allah. Tadi pertama, jangan sentuh tubuhnya, kata Tuhan. Ayub tidak diapa-apakan. Yang diapa-apakan adalah di luar Ayub. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat apa yang menjadi respon Ayub pada ayat 20 dan 21. Saya akan membaca ayat 20-21. Bunyinya demikian. Ayat 20, maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian bersujud ia dan menyembah. Perhatikan kalimat ini. Suasana duka, suasana berkabung, dia copot jubahnya. Dia cukur rambutnya sebagai tanda perkabungan, lalu dia tersungkur dan menyembah Allah. Apa yang dia katakan dari mulutnya? Apakah dia mengutuki Allah? Seperti yang diprediksi oleh iblis tadi. Iblis memprediksi kalau kamu habisi, kalau kamu tidak pagari, kalau Tuhan tidak kawal dia, kalau Tuhan habiskan harta kekayaannya, dia akan mengutukimu Tuhan. Tuhan berkata, nah sekarang dalam kuasamu, silakan kerjakan tapi jangan sentuh tubuhnya. Ini terjadi. Apa yang menjadi respon Ayub? Apakah dari mulutnya dia mengecam, dia marah,
dia kemudian mengutuki Allah yang menciptakan dia. Mari kita berimajinasi ketika semua anaknya mati, ketika harta kekayaannya habis, mampukah kita berkata, Tuhan, Engkau berkuasa untuk memberi dan mengambil. Bisakah mulut kita berbunyi demikian? Bisakah mulut kita berbunyi seperti yang diucapkan oleh Daud, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali di dalamnya. Lalu kalimat berikutnya, Tuhan yang memberi dan Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ini kata-kata apa? Ini kata-kata bagaimana dengan sebuah peristiwa yang menimpa bertubi-tubi, menghancurkan hidupnya dan kekayaannya, menghabisi semua anaknya. Kata-kata apa yang keluar dari mulut Ayub ini? Di mata Allah dia sudah menyandang predikat sebagai orang yang saleh, orang yang jujur, orang yang takut akan Tuhan, dan orang yang menjauhi kejahatan. Tadi awal sudah saya sampaikan bahwa dia ini sepertinya orang yang sangat sempurna. Tidak ada kesalahannya, tidak ada dosanya, tidak ada kelakuannya yang tidak baik. Semua menjadi baik. Itulah sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Luar biasa. Luar biasa. Ayub melakukan sebuah tindakan yang diucapkan dari mulutnya, yang keluar dari hati sanubarinya luar biasa. Lalu mari kita melihat penilaian Allah terhadap apa yang dikatakan Ayub. Itu di ayat 22. Ya, ayat 22 berbunyi, dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah membuat yang kurang patut. Wow, bedanya dengan kita, bedanya dengan orang percaya saat ini. Harta kekayaannya habis, anaknya mati semua. Dari mulutnya bisa berkata bahwa aku datang dengan telanjang, aku kembali dengan telanjang. Terpujilah nama Tuhan. Lalu Allah menilai bahwa Ayub adalah tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Berapa banyak dari orang-orang percaya yang mengalami penderitaan yang belum sehebat Ayub, itu sudah meninggalkan imannya. Berapa banyak orang-orang percaya yang mengalami pergumulan hidup yang sangat-sangat berat, bahkan tidak atau belum ada jalan keluar, tetapi dia sudah mengeluarkan diri dari panggilan dari imannya, memundurkan diri atau mundur dari kepercayaannya. Berapa banyak itu terjadi? Hanya oleh karena perkara-perkara jasmani yang membuat orang meninggalkan Tuhan. Berapa banyak orang Kristen yang mengalami pergumulan yang cukup lumayan berat. Lalu dia menyalahkan kanan, menyalahkan kiri, menyalahkan Tuhan malahan. Yang seperti tadi saya sampaikan, berapa banyak itu dilakukan. Lalu kalau kita mau berintrospeksi diri, mau merenungkan kembali, apa sih haknya kita sebagai ciptaan memarahi Tuhan, menyalahkan Tuhan, membodoh-bodohi Tuhan? Siapa kita? Makhluk yang sebenarnya tidak berharga, makhluk yang sebenarnya tidak ada artinya, hanya bagaikan debu di mata Allah. Tetapi Allah mengangkat yang debu tanah itu menjadi pribadi yang mulia, karena Allah mau memakai umatnya menjadi saluran berkat bagi dunia. Allah mengangkat derajat manusia untuk menjadi segambar dan serupa dengan dia. Itu penghargaan Allah terhadap umat manusia yang luar biasa. Nah, itulah sebabnya banyak orang mengalami penderitaan mungkin sebelum parah seperti Ayub, tetapi sudah menyalahkan kanan kiri. Kamu sih
Pasti kamu berbuat dosa. Makanya kamu kecurian. Kamu sih nggak setia sama Tuhan, nggak memberikan persepuluhan. Maka kamu diturunkan pekerjaanmu, posisimu tidak di atas tapi di bawah. Kamu sih nggak mau berbagi sama orang lain. Berapa banyak kadang itu terjadi ketika ada orang mengalami permasalahan, lalu dia dikambing hitamkan. Kamu berdosa, dihakimi. Kamu telah melakukan sebuah kesalahan, padahal itu belum tentu. Mana contohnya Pak? Ayub. Kita mudah menghakimi orang lain. Ini masalah penderitaan. Masalah keberhasilan misalnya. Ada orang yang berhasil. Beli kendaraan baru. Ngomongnya berbeda. Wah, pasti itu. Pasti ada sesuatu yang nggak beres tuh. Seorang dia kok bisa beli kendaraan baru? Oh itu pasti. Oh dia bisa ya diterima di ini ya. Iya, itu pasti itu. Pasti ada hubungannya dengan orang, pasti itu korupsi atau pasti itu dia nembak, pasti itu dia pakai ini dan itu. Bukankah manusia sekarang sering menjadi sebuah hakim sekalipun tidak diangkat pemerintah? Jadi seorang hakim, tapi suka menghakimi kanan kiri. Mungkin penderitaan kita tidak harus seberat Ayub, tetapi mari kita berpikiran positif bahwa Allah adalah Allah yang berdaulat. Allah adalah Allah yang maha kasih dan maha adil. Dia akan memerintah di dalam dunia ini dengan keadilan dan dengan hikmatnya. Tidak pernah keliru, tidak pernah salah, tidak pernah menyimpang dari kebenaran. Apa yang dilakukan dan yang ditentukan oleh Allah. Ketika orang kaya yang saleh, yang takut Tuhan, yang menjauhi kejahatan, yang jujur, harus mengalami sebuah penderitaan, itu ada pelajaran-pelajaran penting yang dapat kita ambil hikmahnya di dalamnya. Bukan kita menyalahkan Tuhan, kenapa orang benar menderita Tuhan. Tapi mari kita menyadari bahwa hikmat Allah itulah mampu mengatur seluruh alam ciptaan. Siapa yang sekarang mampu mengatur putaran matahari, bintang berada di tempatnya, galaksi-galaksi berada di tempatnya, bumi seperti ini berputar, dan kita hidup. Semua manusia punya keinginan, semua manusia punya kebutuhan, semua manusia berharap kepada Tuhan, dan Allah mampu menjawab seluruh ciptaannya di muka bumi ini dengan permintaan-permintaan yang berbeda. Bukankah itu keagungan dan kekuasaan dan kedaulatan Allah yang luar biasa, hikmatnya yang luar biasa? Pelajaran penting bagi kita adalah ketika kita mengalami segala sesuatu, jangan langsung kita menghakimi dan menyalahkan Tuhan. Ya. Tuhan punya rencana di balik semua peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita. Yang kedua, atau yang ketiga, atau yang terakhir, kesetiaannya tidak terhalangi oleh penderitaan fisiknya. Ya. Ayat yang ke-9, pasal 2 tentunya. Saya ulangi saya sampaikan dulu ini ada perjumpaan iblis lagi dengan Allah, ya kan? Setelah terjadi peristiwa yang mengenaskan yang luar biasa itu, dia datang, ya. Dia datang, lalu berbicara kembali kepada Allah. Ya. Iblis ditanya lagi, ya. Iblis ditanya lagi. Ya. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datang juga iblis untuk menghadap Tuhan. Pasal 2 ayat yang kedua. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari manakah engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari berjalan keliling, mengelilingi dan menjelajah bumi. Firman Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya meskipun, nah ini, engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan. 4. Lalu jawab iblis, kulit ganti kulit, orang akan memberikan segala yang
dipunyainya ganti nyawanya. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah tulang dan dagingnya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Sekarang permintaan iblis, tantangan yang kedua, ya, berkenaan dengan pribadi Ayubnya. Ya, ulurkan tanganmu Tuhan, ya toh, jamah tubuhnya, ya, jamah tubuhnya. Ulurkan tanganmu, jamah tubuhnya. Lalu Tuhan berfirman, maka firman Tuhan kepada iblis, nah, ia dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya. Artinya apa? Iblis diberikan kesempatan secara luas, engkau apakan Ayub silahkan, tapi jangan engkau ambil nyawanya, ataupun jangan sampai dia mati. Saudara pernah nggak membayangkan bahwa iblis itu adalah iblis yang sangat kejam dan iblis yang sangat jahat. Kadang-kadang iblis berpenampilan seperti pribadi yang berbelas kasihan. Iblis berpenampilan untuk memenuhi kebutuhan orang, tetapi dia nggak gratisan. Contohnya apa, pendeta? Banyak orang yang mencari paranormal, kalau orang Jawa ke Gunung Kawi supaya kaya raya dan lain sebagainya. Bisa iblis membuat itu, tapi nggak gratis. Pasti ada pengorbanan. Ini iblis luar biasa. Iblis ini luar biasa, kejam dan jahatnya luar biasa. Anak-anak Ayub 10 sudah meninggal. Harta kekayaannya sudah dihabiskan. Masih juga dia menantang Allah terhadap pribadi Ayub itu sendiri. Apa yang harus Allah lakukan kalau semuanya sudah seperti itu? Akhirnya Allah berkata, dia ada di dalam kuasamu, tapi jangan engkau sentuh nyawanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam penderitaan yang sangat luar biasa, tubuhnya hancur dan bau busuk, tiba-tiba istrinya mendatangi suaminya. Luar biasa bukan? Istrinya mendatangi suaminya, orang terdekatnya. Apa yang dikatakan? Mari kita melihat ayat 9. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, pelajaran berharga yang dapat saya petik di sini dari kalimat-kalimat ini. Ketika ada orang menderita oleh karena imannya, kadang-kadang orang terdekat dia yang melemahkan imannya. Dalam hal ini, istrinya. Kalau suami punya masalah, bisa kemungkinan istrinya justru melemahkan suaminya. Bukan mendorong, kamu harus tetap kuat, kamu harus tetap maju, kamu tidak boleh kalah. Bukankah ada pepatah, keberhasilan seorang suami tidak terlepas dari dukungan istrinya. Tetapi mari kita belajar dari kisah ini. Kadang-kadang orang terdekat kita menghakimi kita seperti tadi. Kadang-kadang orang terdekat kita minta agar kita mundur saja. Kamu tidak usah melayani. Apa yang kamu dapat dalam pelayanan ini? Kamu udah bekerja keras jadi panitia ini, bla 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 kamu kerjakan. Orang juga tidak berterima kasih. Sudah ditolong, tinggal mengambil pertolongan itu juga masih tidak mau mengambil pemberian itu. Seolah-olah kami ini mengemis untuk meminta orang mengambil bantuan kebaikan hati daripada sebuah gereja. Bisa mematahkan semangat hal-hal seperti itu. Pikiran-pikiran yang muncul seperti itu. Tapi ada pelajaran penting yang dapat kita perhatikan dari keteladanan seorang Ayub. Istrinya memang seorang istri dan dekat di sampingnya. Setiap hari berjumpa. Tetapi bukan juga 100% orang yang terdekat itu bisa menguatkan, bisa menghibur, dan bisa mendorong untuk suaminya atau temannya terdekat tadi tetap kuat dalam menghadapi penderitaan. Belum tentu. Yang pertama tadi saya gambarkan banyak orang yang menyalahkan Tuhan ketika mendapat penderitaan.
Banyak orang yang menyalahkan kanan kiri, bahkan menyalahkan orang yang mengalami penderitaan itu, dihakimi habis-habisan karena kamu telah melakukan dosa, karena kamu telah menyimpang bla 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 dan lain sebagainya, sehingga kamu mengalami seperti itu. Belum tentu juga. Karena peristiwa yang terjadi dalam diri Ayub bukan karena dosa, bukan karena kesalahan, justru karena kesalehan Ayub. Kenapa orang saleh justru mengalami seperti itu? Itu kedaulatan Allah dan hikmat Allah yang perlu kita pahami, yang tidak kadang-kadang kita tidak sanggup untuk memahaminya. Pelajaran yang dapat kita petik dari apa yang dikatakan di dalam ayat yang ke-9. Ya, saudaraku, respon Ayub ketika istrinya mengatakan seperti itu, kutukilah Allahmu dan matilah. Aduh, karena mungkin ya kita bisa melihat mungkin Ayub sudah sangat nggak pantas dilihat tubuhnya. Karena kan dia ngambil beling ya, dipakai untuk garuk-garuk karena sakit. Mungkin itu lecet-lecet semua, bau busuk. Ya udah nggak enak lah. Lebih baik kamu mati aja lah, nanti aku tak menikah lagi. Mungkin istrinya berkata batinnya saya nggak ngerti. Tapi mungkin dia masih berduka cita karena anaknya 10 mati semua. Masuk seorang istri anaknya mati nggak berduka? Pasti dia berduka. Pikirannya udah kacau sekali mungkin istrinya ini. Karena yang dinilai saleh, jujur, takut Tuhan, menjauhi kejahatan, itu pribadi Ayub, bukan termasuk istrinya. Jangan salah. Penilaian ini bukan seluruh keluarga. Dalam hal ini, itu nama Ayub. Makanya saat dia berkomunikasi dengan iblis, Allah, apakah engkau mengerti hambaku Ayub? Tidak berkata, apakah engkau mengerti hambaku Ayub dan istrinya? Enggak. Yang dibilang hambaku Ayub. Dia adalah seorang yang saleh dan lain sebagainya. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika istrinya ngomong seperti itu, ya bisa kemungkinan kesalehannya tidak seperti kesalehan suaminya. Karena hubungan dengan Tuhan itu masing-masing pribadi. Tidak ada paketnya. Tidak ada kelompok grupnya. Kalau orang mau masuk surga, kalau pakai grup ya udah, kepala keluarga aja yang setia ke gereja, yang lain nggak usah. Kalau itu ukurannya, atau yang percaya pada Tuhan Yesus satu keluarga, itu kepala keluarganya aja, yang lain nggak. Tapi kepercayaan untuk memperoleh keselamatan itu pribadi lepas pribadi. Begitu juga kesetiaan di hadapan Allah antara suami sama istri pasti berbeda. Nah oleh karena itu maka istrinya masih sempat berkata seperti itu. Apakah kamu masih tekun, masih setia dalam kesalehanmu? Udahlah, kutukilah Allah itu, lalu kamu mati, udah selesai itu. Tapi apa respon Ayub di dalam ayat tersebut? Respon Ayub berkata, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Ada kalimat apakah kita mau. Kata kita itu menunjuk kepada istri dan dirinya. Karena istri juga mengalami kehilangan harta kekayaan kan, dan mengalami kehilangan anak-anaknya kan. Jadi itu yang disampaikan. Apakah, ya kan? Apakah kita mau menerima yang baik saja, tetapi tidak mau menerima yang buruk ketika itu diizinkan terjadi? Saudara, mari kita introspeksi dari kalimat yang disampaikan oleh Ayub terhadap kehidupan kita. Bukankah kita senang hal-hal yang baik? Bukankah kita senang hal-hal yang berkat? Tetapi ketika ada sesuatu yang terjadi, mungkin hal yang tidak baik, mungkin berkat belum sampai saatnya datang, bukankah kita banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang muncul, ungkapan-ungkapan menyalahkan yang terjadi dari ucapan mulut bibir kita kepada orang lain, bahkan juga mungkin kepada Tuhan. Mari kita meneladani Ayub. Firman Tuhan katakan, dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dari bibirnya. Apa yang diucapkan melalui bibir Ayub itu tadi, itu keluar dari relung hati yang paling dalam. Itulah seutuhnya siapa Ayub. Ketika Allah memberikan dia label, jujur saleh, takut Tuhan, menjauhi kejahatan, itulah yang memang terjadi. Keluar dari isi hatinya yang disampaikan melalui mulutnya, dan Allah menilai dia tidak berdosa dari bibirnya. Bukankah kadang orang lain, bahkan orang terdekat sekalipun yang tadi saya sampaikan, suka melemahkan dan menghakimi kita?
Ini terjadi, ya. Dan orang akan menghakimi seperti itu, karena dosamu sih, karena kamu nggak dekat sama Tuhan sih, karena kamu nggak setia sih, karena kamu menghindari kalau disuruh melayani nggak mau sih, dan lain sebagainya. Banyak orang yang menghakimi seperti itu. Lalu closing saya pada kesempatan pagi ini adalah, mari kita menyadari bahwa Allah berdaulat. Allah adalah Allah yang berdaulat, Allah adalah Allah dengan hikmatnya mengatur seluruh bumi, seluruh ciptaannya ini, dan kehidupan semua manusia dengan adil dan benar. Jadi, saya mau tegaskan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Allah tidak pernah berbuat salah. Apapun yang terjadi dalam kehidupan orang-orang yang melayani Tuhan, orang-orang Kristen yang setia, apapun itu, Allah tidak pernah salah mengambil sebuah tindakan dan keputusan. Apakah itu ujian? Bisa jadi. Apakah itu proses pendewasaan iman setiap kita orang percaya? Bisa jadi. Artinya bahwa Allah tidak pernah melakukan sebuah kesalahan sedikit pun. Dan apapun yang terjadi, tugas kita menjalani kehidupan adalah, mari kita terus membawa diri kita untuk menjadi orang yang saleh, orang yang jujur, orang yang takut akan Tuhan, dan orang yang bisa menjauhi kejahatan. Kita persembahkan hidup kita, kesetiaan kita, komitmen kita, agar kita setia sampai akhir. Tuhan Yesus memberkati. Bangkit berdiri, kita akan angkat pujian untuk mengantarkan firman ini sebagai perenungan kita bersama. Mari kita merenungkan kehidupan kita, Bapak Ibu sekalian. Mungkin penderitaan tidak sebesar penderitaan yang dialami Ayub. Tapi saya hanya mau mengingatkan kepada diri saya sendiri dan kepada saudara sekalian, ketika segala sesuatu terjadi mungkin tidak mengenakkan kita, mungkin tidak mengenakkan usaha kita, pekerjaan kita, kedudukan kita. Jangan cepat-cepat kita mengambil sebuah keputusan dan menghakimi orang-orang itu atau orang lain, atau menyalahkan Tuhan. Marilah kita bersikap positif bahwa apa yang dilakukan Tuhan itulah kedaulatannya, itulah keadilan Allah, itulah hikmatnya, sehingga dia bisa mengatur seluruh alam ciptaan termasuk kehidupan kita. Apapun yang terjadi, tetaplah mengucap syukur dan mempermuliakan Tuhan, karena itulah yang dikehendaki. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku. Amin. Ada dalam hadiratmu, ku menyembahmu. Tersungkurku di kakimu, rasakan hadiratmu. Takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu.
Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Ketenangan di batinku. Ketika kami menghadapi banyak persoalan dan pergumulan, biarlah kami terus berteriak dan memohon pertolongan daripada Engkau. Karena Engkau yang berdaulat atas hidup kami, Engkau yang berkuasa atas hidup kami. Biarlah kami boleh menyembah-Mu ya Tuhan. Makasih Tuhan. Tersungkurku di kaki-Mu. Haleluya. Rasakan hadirat-Mu. Makasih Tuhan, makasih Bapa. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidup. Mari Tuhan, tambah-tambahkan iman kami agar kami tetap setia kepada-Mu sampai akhir hidup kami Tuhan. Jangan biarkan mulut kami mengutuki-Mu. Jangan biarkan mulut kami menyalahkan dan menghakimi orang lain ya Tuhan. Haleluya. Mari Tuhan. Mari Tuhan. Hanya Engkau harapan kami Bapa. Jamah setiap kami agar kami boleh mengalami Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Ini doa kami Tuhan. Ini kerinduan kami Bapa. Kami ingin mengiring-Mu seumur hidup kami. Biarlah kami boleh mengikuti rancangan-rancangan yang indah dari Bapa kami. Jamah setiap hati dan pikiran kami Bapa, agar kami setia menyerahkan hidup kami bagi-Mu. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu. Kami tetap teguh menghadapi permasalahan hidup kami ya Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari kita mengambil hikmah dari pelajaran yang barusan kita lihat bersama-sama dari kehidupan Ayub. Mari kita mohon ampun jika kita punya sikap yang kurang bersyukur di hadapan Tuhan ketika terjadi sesuatu dalam hidup kita, atau mungkin terjadi sesuatu dalam hidup orang lain. Kita begitu mudah untuk menghakimi orang lain, kita begitu mudah untuk mencas orang lain bahwa mereka telah melakukan sebuah kesalahan. Kita masing-masing punya beban di hadapan Tuhan, punya pergumulan, punya dosa, punya kesalahan. Tapi marilah kita memahami bahwa hikmat Allah dalam kehidupan kita, dalam dunia ini Dia cukup untuk memelihara dengan kuasa dan kedaulatannya. Apapun yang terjadi, Allah selalu punya rencana yang terbaik bagi anak-anaknya. Karena rancangan ilahi adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Mari Bapa, teguhkan hati kami di masa-masa yang sulit, agar kami tetap percaya kepada Engkau, dan kami tetap bersandar kepada Engkau, dan kami terus meyakini Tuhan, bahwa Engkau tidak pernah melakukan sebuah kesalahan, sekecil pun di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, tambah-tambahkan iman, agar kami memiliki kehidupan yang takut akan Tuhan, setia sampai akhir. Dalam nama Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan mendoakan keluarga yang akan menyerahkan anaknya di hadapan Tuhan, Ibu Jessica dan suaminya. Kami minta untuk bangkit berdiri dan maju ke depan.
Dan kita nanti saya akan membacakan ayat Alkitab dan akan mendoakan. Jemaat akan bersama-sama menyerahkan, berdoa dan menyerahkan untuk anak ini dan keluarga ini ke dalam Tuhan. Silakan. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, semua ciptaan khususnya manusia di hadapan Allah itu adalah ciptaan yang sangat istimewa. Terutama anak-anak Allah yang telah percaya kepada Tuhan. Kita percaya bahwa keluarga yang diberkati Tuhan telah bergumul cukup lama untuk mendapatkan seorang anak. Sebagaimana minggu yang lalu, ya saya menyampaikan bahwa kelahiran Samuel adalah hasil daripada pergumulan keluarga tersebut. Saya percaya bahwa keluarga Ibu Jessica adalah keluarga yang telah bergumul juga untuk seorang anak. Dan ketika kita menyerahkan anak, Alkitab sendiri memberikan kepada kita. Mengapa di gereja baptis tidak membaptiskan anak bayi atau anak kecil? Tetapi bukan kita mengabaikan masalah anak. Di dalam Alkitab, zaman Tuhan Yesus, anak-anak harus diserahkan pada Tuhan untuk diberkati oleh Tuhan. Biasanya usia 8 hari sampai 12 tahun masih bisa diserahkan ke dalam tangan Tuhan. Nah, saya akan membacakan ayat yang serupa, yaitu peristiwa yang serupa di dalam ayat Alkitab Injil Matius, pasal yang ke-19 ayat 13 sampai 15 bunyinya demikian. Lalu orang membawa anak-anak kecil seperti ini kepada Yesus, supaya ia meletakkan tangannya atas mereka, atas anak-anak kecil maksudnya, dan mendoakan mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus berkata, biarlah anak-anak itu, jangan menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan surga. Lalu ia meletakkan tangannya atas mereka dan kemudian ia berangkat dari situ. Zaman Yesus, anak-anak dibawa, ditumpang tangan, diberkati. Muridnya menghalang-halangi, bukan justru merepotkan Tuhan, tidak. Tapi justru itu adalah sebuah keputusan komitmen orang tua untuk takut akan Tuhan, bahwa anak adalah hasil daripada berkat anugerah daripada Tuhan, maka kuserahkan pada Tuhan, biarlah anakku diberkati Tuhan, baik jasmani maupun rohani. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mendoakan, ya, minta tolong itunya, ya, sertifikatnya, ya. Terima kasih. Jadi silahkan Bapak Firdian dan Ibu Jessica untuk membacakan janji penyerahan anak ini dan komitmen tentunya suami istri untuk mendidik anak di dalam Tuhan. Dipersilahkan dibaca bersama, ya. 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 Dari ini. 1, 2, 3. Janji penyerahan anak dalam pimpinan Roh Kudus dan dengan keyakinan akan kasih karunia Tuhan Yesus kepada anak kami yang bernama Jevian Fires Adika, lahir di Palembang tanggal 30 Juli 2020, maka pada hari ini di hadapan sidang jemaat Gereja Baptis Indonesia Palembang menyerahkan anak kami kepada Tuhan Yesus. Selanjutnya kami berjanji bahwa 1. Kami akan membimbing anak kami dalam iman kepada Tuhan Yesus. 2. Kami akan mendidik anak kami di dalam kebenaran Alkitab. 3. Kami akan menyerahkan kehidupan anak kami selanjutnya kepada pemeliharaan Allah Bapa, dan biarlah Tuhan Yesus yang membimbing, memberkati, dan memakainya. Bapak Ibu silakan bangkit berdiri, mari kita mendoakan untuk anak kita pada kesempatan kali ini, supaya berkat Tuhan turun atas Jevian, ya. Mari kita berdoa.
Bapa kami dalam surga, kami berdoa untuk anak kami Jevian yang sekarang telah diserahkan kepada Tuhan melalui pemberkatan di gereja ini. Kami mohon kiranya Tuhan memberikan pertumbuhan rohani, pertumbuhan jasmani, berikan hikmat dan berikan pemeliharaan seutuhnya. Engkau bakari dengan kuasa-Mu agar anak kami ini menjadi anak yang sehat, yang cerdas, yang diberkati Tuhan, yang takut akan Tuhan, dan boleh menjadi alat Tuhan nantinya setelah besar. Kami juga berdoa untuk kedua orang tuanya dengan komitmen yang barusan disampaikan. Biarlah sungguh-sungguh boleh mendidik anaknya dengan takut akan Tuhan. Dan anak-anak ini sungguh-sungguh menjadi harta kekayaannya karena anugerah daripada Tuhan, bertanggung jawab di hadapan Tuhan untuk pemeliharaan kerohanian dan pertumbuhan jasmani mereka. Kami memohonkan biarlah berkat dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, pemeliharaan penyertaan Roh Kudus menyertai keluarga ini dan menyertai anak kami ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur, haleluya. Amin. Tuhan memberkatinya ya. Mari dipersilahkan duduk jemaat ya. Dan ini sertifikatnya mohon diterima ya. Oke, Tuhan memberkati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengakhiri dalam doa berkat, mari kita memperhatikan terlebih dahulu warta gereja dalam pekan ke depan. Warta Gereja, Minggu 24 Oktober 2021, diinformasikan kepada segenap jemaat Gereja Baptis Indonesia Palembang, kegiatan peribadatan untuk tanggal 31 Oktober 2021 dilaksanakan secara langsung dan live streaming pukul 9.15. Kapasitas ruangan dengan protokol kesehatan 120 orang. Firman Tuhan akan disampaikan Pendeta Muda Artinus Telambanua MTH. Bagi seluruh sidang jemaat dapat mengikuti layanan ibadah minggu online melalui akun channel YouTube dan Facebook Gereja Baptis Indonesia Palembang secara live streaming, dapat memberikan komentar hadir pada video yang sedang ditonton. Selamat atas penyerahan anak Jevian Fires Adika dari pasangan keluarga Bapak Thomas Ferdian dan Ibu Ruth Jessica Oriana. Kiranya bertumbuh menjadi anak yang mencintai Tuhan Yesus dan menghormati orang tua. Tuhan Yesus memberkati. Kaum wanita diundang dalam kelas sekolah minggu dewasa wanita pelajaran 3 dan 4. Pembicara Saudari Mariati dan Ibu Teresia Dia Ekowati. Pembawa acara akan disampaikan oleh Ibu Lani Novia Wiguna. Hari ini pukul 15 sampai dengan pukul 17. ID meeting Zoom dan password akan dikirimkan ke WA Group. Kaum pria diundang dalam kelas sekolah minggu dewasa pelajaran 3 dan 4. Pembicara akan disampaikan oleh Saudara Alvarius Robi Baptista dan Bapak Lagimazo J. Pedro. Host akan disampaikan oleh Bapak Kori Budi Santoso. Malam ini pukul 6:30 sampai dengan pukul 8. ID meeting Zoom dan password akan dikirimkan via WA Group. Diingatkan bagi jemaat Gereja Baptis Indonesia Palembang yang belum divaksinasi, harap mengikuti vaksinasi di wilayahnya masing-masing. Mari semua jemaat Gereja Baptis Indonesia Palembang membantu pemerintah dalam mensukseskan vaksinasi COVID-19 untuk Indonesia yang kembali sehat. Berikut jadwal kesaksian nama-nama calon baptisan beserta pelaksanaan upacara pembaptisan. Kesaksian Minggu 31 Oktober 2021, Saudari Samantha, Saudari Karen, Saudari Patricia, Saudara Jason, Saudara Budi, Saudara Stephen, dan Saudara Adi. Untuk tanggal kesaksian Minggu 7 November 2021, Saudari Vanessa, Saudari Maria, Saudari Ladeva, Saudari Metanes, Saudara Andrew, Saudari Tata, dan Saudari Enjo. Diberitahukan kepada seluruh calon baptisan kelas OKB untuk Minggu 31 Oktober dan 7 November 2021 akan diadakan di ruang kelas samping gereja pukul 8 sampai dengan pukul 9. Seluruh panitia PI dan PBI Gereja Baptis Indonesia Palembang, mari hadir dalam persekutuan gabungan via Zoom pada hari Kamis 28 Oktober 2021 dengan acara multiplikasi. Pembicara akan disampaikan oleh Bapak Dikin Jonathan Watimena. ID meeting dan Zoom password akan dibagikan via grup. Mari kaum pemuda dan remaja baptis yang terkasih diundang hadir dalam persekutuan gabungan PKMB dan PRBI pada hari Sabtu 30 Oktober 2021 pukul 6 sore dengan tema God is always with me. Pembicara Pendeta Iwan Yafrin Simbolon STH. ID meeting Zoom dan password akan dikirimkan via grup. Kaum pria dan wanita diundang dalam sekolah minggu kelas gabungan dewasa pria dan wanita
Pelajaran 5, Maria memuji Tuhan. Minggu 31 Oktober 2021, pembawa acara akan disampaikan oleh Ibu Ruth Emina, pembicara Dr. Randa IKS Sembiring Psikolog. Pukul 6:30 sampai dengan pukul 8. ID meeting Zoom dan password akan dikirim via WA. Jika ada pertanyaan, diskusi, dan sharing dapat dikirimkan ke Saudari Nia. Bagi sidang jemaat dan simpatisan yang mau mencetak kartu vaksin, dapat mengirimkan link SMS yang diterima saat vaksin ke Ibu Angel TU Gereja. Jika hanya menerima link SMS 1 kali, dapat dibantu oleh Ibu Angel. Kartu vaksin kedepannya berguna untuk pengurusan dokumen seperti SIM, perjalanan, kunjungan ke mal, dan dokumen lainnya dengan biaya cetak 15.000 per kartu vaksin. Sidang jemaat dan simpatisan gereja dapat memberikan persembahan dan persepuluhan melalui persembahan satu gereja, persembahan satu keluarga dapat dikumpulkan dalam satu amplop dan dapat diserahkan kepada bendahara gereja atau panitia keuangan. Kantor tata usaha buka setiap hari Selasa sampai dengan hari Sabtu, pukul 8 sampai dengan pukul 4 sore. Persembahan dan persepuluhan dapat ditransfer ke rekening gereja Bank BCA, nomor rekening tertera di layar, atas nama Pendeta Immanuel Ragiono STHMA atau Laurencia Agnes. Transaksi pemberian persembahan dan persepuluhan juga dapat melalui kode barcode kris BCA. Persembahan khusus COVID-19 bagi saudara yang terpanggil untuk mendukung pelayanan gereja, khususnya bagi sidang jemaat Gereja Baptis Indonesia Palembang yang terpapar COVID-19, dapat memberikan persembahan khusus COVID-19 melalui rekening gereja atas nama Pendeta Immanuel atau Laurencia Agnes. Contoh penulisan donasi seperti di layar. Himbauan kepada seluruh sidang jemaat Gereja Baptis Indonesia Palembang untuk mengikuti protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah dengan 5M dan VDJ, mencuci tangan, memakai masker, sebaiknya rangkap 2, menjaga jarak, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas, ventilasi, durasi, dan jarak. Doa serentak seluruh jemaat, setiap hari pukul 9 malam, pokok-pokok doa dipersiapkan oleh tim doa dan akan di-share di WA grup gereja. Pendeta Immanuel dan sidang jemaat Gereja Baptis Indonesia Palembang mengucapkan selamat kepada anggota gereja kita yang berulang tahun dalam minggu ini. 24 Oktober 2021, Bapak Yakobus M. Ali. Tanggal 25 Oktober 2021, Ibu Hana Herlina dan Saudari Estefani Delianto dan Saudari Serafim Angelin. Tanggal 27 Oktober 2021, Bapak Samuel Nila Effendi dan Ibu Lydia Puji Norani. Pada tanggal 28 Oktober 2021, Ibu Teresia Yatimah. Sekian warta gereja minggu ini 24 Oktober 2021. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah kita dan kita akan berdoa sebelum kita memberikan persembahan dan persepuluhan kita. Mari kita tunduk kepala. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur atas segala kemurahan dan kebaikan Tuhan, di mana Engkau telah menolong kami sehingga ibadah kami boleh berakhir pada kesempatan kali ini dengan baik. Kami juga berdoa untuk persembahan dan persepuluhan yang akan kami bawa ke dalam Tuhan. Biarlah Tuhan menguduskan dan menyucikan agar setiap apa yang kami persembahkan berkenan untuk mempermuliakan Tuhan, untuk mendukung pekerjaan pelayanan Tuhan melalui gereja ini. Kami juga bersyukur untuk saudara-saudara kami yang setia setiap waktu, setiap saat memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Bagi yang belum mengembalikan milik Tuhan, biarlah mereka juga boleh memberikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun, Bapa, biarlah mereka terus dipelihara Tuhan, diberkati Tuhan, diberikan kesehatan dan panjang umur, dan hidup mereka senantiasa boleh bertumbuh di dalam Engkau dan selalu meninggikan dan mempermuliakan nama Tuhan. Kami menyerahkan seluruh keluarga besar Gereja Baptis Indonesia Palembang ini ke dalam tangan Tuhan, dan jemaat-jemaat simpatisan maupun saudara-saudara kami yang mengikuti ibadah pagi ini secara live streaming. Kami memohonkan berkat kepada mereka. Biarlah Tuhan mencurahkan berkat bagi mereka, baik kesehatan jasmani maupun rohani, dan berkat-berkat keuangan yang mereka butuhkan untuk keperluan mereka dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan seluruh pergumulan kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan senantiasa ditinggikan dan dipermuliakan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera. Jalanilah kehidupan saudara dengan takut akan Tuhan. Biarlah anugerah dari Allah Bapa,
kasih Yesus Kristus, pemeliharaan penghiburan rohnya yang kudus, memelihara dan dicurahkan di dalam setiap kehidupan saudara, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk dan bersaat teduh. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.